Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman yang telah hadir pada seminar proposal saya pada hari ini, yang dengan judul Pemberdayaan Masyarakat Pesisir melalui Penataan Akses Reforma Agraria untuk Peningkatan Kesejahteraan Studi di Kelurahan Satu Besar, Bekasi Cawang, Provinsi Kalimantan Barat. Kedua urusan masalah, ketiga tujuan penelitian, keempat manfaat penelitian. Lanjut bab 2 berisi kajian terdahulu, kerangka teoritis, kerangka pemikiran dan pertanyaan penelitian. Bab 3 berisi norma penelitian, lokasi penelitian, penanganan dan jumlah informan, jenis dan sumber data serta teknik pengumpulan data. Baik, masuk yang pertama yaitu latar belakang. Latar belakang penelitian ini yaitu penataan kembali atau berkeadilan, merujuk kepada Perpres 62 tahun 2023 yaitu tentang pengertian reforma agraria itu sendiri, yaitu menata kembali kepemilikan, penguasaan dan pemanfaatan tanah secara lebih adil dan merata di seluruh wilayah Indonesia. Adapun latar belakangnya ini karena ketidakjelasan status hukum tanah menghambat masyarakat dalam memanfaatkan lahan untuk meningkatkan kesejahteraan. Oleh karena itu, dari sini pemerintah membuat suatu program yaitu program reforma agraria yang dibagi menjadi 2 tahap, yaitu yang pertama penataan aset dan penataan akses. Adapun yang pada penelitian kali ini yang dibahas adalah penataan akses. Penataan aset itu sendiri yaitu pemberian oleh pemerintah sebagai bentuk kepastian hukum yang kita kenal dengan redistribusi tanah dan legalisasi aset. Kemudian untuk penataan akses adalah kesempatan yang diberikan oleh pemerintah untuk mengelola tanah mereka sendiri secara mandiri. Kemudian difokuskan kepada pemberdayaan masyarakat di kelurahan Satu Besar. Adapun pemberdayaan masyarakat di sini merupakan masyarakat petani yang terkena dampak intrusi air laut. Maka dari itu menyebabkan kesuburan tanah itu berkurang, sehingga berakibat dulu pada UMKM. Adapun UMKM pada kelurahan Satu Besar ini adalah penghasil pupuk yang merupakan bahan bakunya sendiri adalah bahan baku unggulan yaitu dari petani mereka. Maka ini terkena dampak intrusi air laut juga. Selanjutnya untuk peningkatan kesejahteraan melalui pemberdayaan masyarakat ini bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat dengan cara pemberian pelatihan, modal, dan pendampingan kepada masyarakat untuk mengelola tanah mereka. Kemudian lanjut pada penelitian ini terbagi menjadi 3 urusan masalah, yaitu yang pertama, bagaimana tahapan penelitian penataan akses reforma agraria bagi pemberdayaan masyarakat di kelurahan Satu Besar. Yang kedua, bagaimana strategi penataan akses dan pemberdayaan masyarakat dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di kelurahan Satu Besar. Yang ketiga, apa saja hasil dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pemberdayaan masyarakat dalam penataan akses reforma agraria. Kemudian di sini ada tujuan penelitian dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian itu di sini ada 3, yaitu untuk mengetahui tahapan pemberdayaan masyarakat. Kedua, untuk mengetahui strategi pemberdayaan masyarakat untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. Yang ketiga, mengetahui hasil dari upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat. Kemudian manfaat penelitian di sini ada 3, yaitu manfaat akademis, manfaat praktis, dan manfaat sosial. Lanjut ke bab 2 yaitu bidang usaha. Yang pertama itu ada kajian terdahulu. Di sini saya membagi menjadi 3 tema, yaitu yang pertama penataan akses dan kesejahteraan reforma agraria, yang kedua pemberdayaan masyarakat dan kesejahteraan, dan yang ketiga koordinasi dan partisipasi masyarakat. Kemudian masuk ke kerangka teoritis. Kerangka teoritis yang pertama yaitu reforma agraria. Reforma agraria adalah pembangunan agraria yaitu proses penataan kembali. Reforma agraria ini sendiri diatur dalam Perpres nomor 62 tahun 2023 tentang percepatan pelaksanaan reforma agraria.
melalui peningkatan pengelolaan lahan, partisipasi masyarakat, serta dukungan pemerintah dan pembangunan infrastruktur. Kemudian, rangka prioritas yang keempat adalah kesejahteraan masyarakat. Dalam penelitian ini, kesejahteraan masyarakat itu dinilai dari 3 hal. Yang pertama, peningkatan keberlanjutan lingkungan, yang kedua, peningkatan pendapatan, dan yang ketiga, penurunan kemiskinan. Maksud dari penurunan kemiskinan di sini adalah dalam meningkatkan kualitas hidup mereka, seperti mereka memiliki lahan sendiri dan mengelola lahan mereka sendiri. Kemudian lanjut ke rangka pendidikan. Rangka pendidikan pertama yaitu program Reforma Agraria yang terbagi menjadi 2, penataan akses dan penataan akses. Yang pertama yaitu penataan akses yang terbagi menjadi 2, redistribusi tanah dan legalisasi aset yang menghasilkan sertifikat hak atas tanah. Kemudian dilanjutkan dengan penataan akses yang berfokus pada pemberdayaan masyarakat agar pertanian integritas di kelurahan skala besar. Dari pemberdayaan ini saya mendapatkan 3 hal kunci, yaitu pertama, potensi lahan, partisipasi masyarakat, dan fasilitas pengembangan atau pendampingan yang menghasilkan dampak pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan masyarakat untuk menganalisis penelitian ini. Adapun pertanyaan penelitian berdasarkan dari 3 rumusan masalah, di sini saya membagi 3, yaitu yang pertama, tahapan penataan akses reforma agraria menghadirkan 3 pertanyaan penelitian, yaitu yang pertama, tahapan apa saja dalam penataan akses, kemudian bagaimana metode penataan akses, dan ketiga, kendala apa saja yang harus diatasi kelurahan besar agar penataan akses dapat terlaksana. Kemudian untuk rumusan masalah yang kedua, strategi penataan akses reforma agraria, yaitu yang pertama, seberapa besar partisipasi masyarakat di kelurahan skala besar, kemudian bagaimana efektivitas penerapan pemberdayaan masyarakat, kemudian bagaimana hubungan antara penataan akses dan peningkatan kualitas hidup, kemudian yang keempat, apa saja bentuk dukungan yang diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat. Kemudian yang pertanyaan rumusan masalah yang ketiga, yaitu hasil dari upaya menghasilkan 2 pertanyaan penelitian. Yang pertama, bagaimana masyarakat diberikan akses terhadap pelatihan dan pengembangan. Kemudian yang kedua, bagaimana perubahan kualitas hidup masyarakat setelah implementasi pemberdayaan. Lanjut kepada bab 3, yaitu metode penelitian. Pada penelitian kali ini, format penelitiannya yaitu adalah kualitatif deskriptif. Kemudian untuk lokasinya sendiri ada di Kelurahan Skala Besar, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. Kemudian untuk penetapan dan jumlah informan di sini menggunakan metode non-probability sampling dengan teknik persuasive sampling. Adapun untuk metode non-probability sampling, yaitu tidak semua orang dipilih dalam pemilihan sampel dari populasi, karena yang dipilih di sini menggunakan teknik persuasive sampling, yaitu informan dipilih sesuai dengan karakteristik, yaitu yang memiliki pengalaman terhadap pemberdayaan masyarakat di kelurahan skala besar. Adapun informan yang dipilih di sini ada 6 informan. Kemudian untuk teknik pengumpulan data, di sini saya menggunakan teknik triangulasi, yaitu dengan wawancara, observasi, dan studi dokumentasi. Lanjut untuk jenis sumber dan teknik pengumpulan data, di sini ada 2 jenis data, yaitu primer dan sekunder. Pada primer itu saya teknik pengumpulan datanya yaitu wawancara dan observasi data lapangan. Kemudian untuk sekunder itu pengumpulan data dari studi dokumen. Lanjut untuk teknik analisis data, ini saya menggunakan analisis data kualitatif Profesor Dr. Sugiono 2013 yang terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama pengumpulan data. Adapun pengumpulan data menggunakan triangulasi tadi, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Adapun dalam pengumpulan data di sini saya membagi menjadi 3 hal, yaitu analisis data sebelum di lapangan, analisis data selama di lapangan, dan setelah penelitian di lapangan. Adapun analisis data sebelum ke lapangan yaitu dengan analisis dokumen. Yang pertama Perpres 62 tahun 2023, dan yang kedua data statistik Singkawang dalam angka 2023 yang berisi kondisi sosial, ekonomi, dan demografi kelurahan skala besar. Kemudian untuk analisis data selama di lapangan dan setelah penelitian
Manajemen data merupakan data hasil reduksi tadi. Langkah yang kedua yaitu bergabungan bentuk narasi deskriptif gambar grafik dan diagram alur yang berhubungan dengan penelitian. Kemudian yang keempat, kesimpulan dan verifikasi, yaitu tahap akhir, yaitu informasi terbaru yang berdasarkan data yang telah dikumpulkan yang berisi jawaban dari tujuan penelitian. Baik, sekian dari singkat pembahasan saya hari ini. Saya berikan ke moderator. Demikian pemaparan dari dari. Selanjutnya kepada kakak yang ingin memberikan tanggapan, dipersilakan. Terkait penyajian seminar proposal ini, boleh di slide di bagian latar belakang. Untuk di bagian latar belakang, izin menanggapi, kalau menurut saya, pengetahuan saya di penataan akses seperti tadi disajikan di kerangka teoritis itu dilaksanakan atau dilakukan setelah penataan aset. Nah, untuk di latar belakang ini sendiri saya belum lihat bagaimana penataan aset di daerah tersebut. Apakah sudah tertata status tanahnya dari penguasaan penggunaan manfaatannya itu, apakah sudah tertata atau bagaimana, saya belum melihat di sini. Karena menurut saya penataan aset ini sangat penting nantinya pada saat penataan akses. Karena apa? Karena bagaimana subjek itu mengelola tanahnya, memanfaatkan, menggunakan tanahnya itu secara utuh, itu nanti berpengaruh di penataan akses. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Dari pernyataan lagi. Selamat pagi Bapak Ibu dosen, pemimpin dan pembahas. Perkenalkan saya Aksiana. Izin menanyakan untuk terkait metode penelitian, mengapa peneliti lebih memilih untuk menggunakan metode penelitian kualitatif dibandingkan kuantitatif? Sekian, terima kasih. Pertanyaan yang pertama, kenapa di sini di latar belakang tidak dituliskan kenapa penataan asetnya tidak disebutkan? Untuk sebelumnya di Kota Singkawang untuk PTSL itu sedang dilaksanakan, dan pada tahun 2024 itu baru terlaksana sebagai kota lengkap. Kemudian reforma agraria ini yang saya lakukan penelitian itu dari tahun 2023. Jadi ketika PTSL itu masih dilaksanakan, pemberdayaan ini juga dilaksanakan. Kemudian kenapa penataan aset itu disebutkan? Karena pada PTSL pemberdayaan masyarakatnya di Kota Singkawang ini mendahulukan di mana daerahnya yang sudah sertifikat lengkap. Kemudian untuk staf besar sendiri sudah diberlakukan terlebih dahulu. Jadi di Singkawang itu ada beberapa daerah yang memang menjadi daerah utama seperti daerah pesisir, daerah perkotaan. Kemudian karena itu untuk pemberdayaan langsung dilakukan agar langsung programnya itu langsung berjalan dengan baik. Jadi setelah adanya pendaftaran, sertifikatnya sudah lengkap di satu kelurahan satu besar, kemudian dilanjutkan dengan pemberdayaan masyarakat pada tahun 2023. Tapi untuk kota lengkapnya sendiri baru terlaksana pada tahun 2024 kemarin.
Begitu mungkin. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kenapa saya menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini? Saya menggunakan metode kualitatif pada penelitian ini karena di sini pada penelitian ini menjelaskan tentang kondisi sosial masyarakatnya. Jadi diperlukan penjelasan yang lebih signifikan. Kalau di kualitatif hanya menjelaskan tentang dia berpengaruh atau tidak, sedangkan kalau di penelitian kualitatif itu dijelaskan bagaimana mekanismenya, bagaimana keberlanjutannya, bagaimana latar belakangnya dan tindakan sekolahnya. Seperti itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Berikutnya kepada Bapak Arif Jonas, waktu 2019. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Ibu Nur, Pak Sapar, kemudian Mbak Eli Sulandari, dan sahabat-sahabat mahasiswa. Saya terkesan dengan dua penanya tadi, makanya betul-betul saya rekam nanti insya Allah saya masukkan di YouTube. Jadi kenapa saya terkesan? Dua pertanyaan itu menjadi pertanyaan penting kalau kemudian kita berkenan memasukkannya di ujian skripsi. Dan saya pikir kalau di ujian skripsi pasti suasananya beda ya. Jadi misalnya begini, beliau bertanya yang mahasiswa pertama, bagaimana dengan penataan asetnya? Anda cerita tentang pemberdayaan masyarakat, tentang penataan aset, tapi bagaimana dengan penataan asetnya? Nah di proposal memang belum nampak jelas, tapi nasihat saya adalah nanti di laporan skripsi harus diberi sedikit informasi tentang penataan aset. Karena sebagaimana beliau sampaikan tadi, bagaimana mungkin Anda bicara penataan akses kalau Anda tidak bicara penataan aset? Tanah yang mana yang mau diberi akses kalau tidak jelas penataan asetnya? Jadi saya pikir itu pertanyaan yang bagus, menambah pengetahuan saya buat bahan ujian skripsi nanti. Kemudian yang berikut juga lebih penting lagi tentang mengapa menggunakan metode penelitian kualitatif. Ada isu di kalangan mahasiswa, pakai kualitatif aja lebih gampang. Bagi saya itu tidak keren ya, dan saya pikir tadi jawabannya sudah menarik. Jadi kelebihan kualitatif adalah mampu berbicara segala sesuatu behind the fact, di balik fakta. Jadi kalau faktanya misalnya sekian hektar, ini dominan, tidak dominan, behind the fact, mengapa demikian, bagaimana itu terjadi. Jadi itu keunggulan dari kualitatif. Terus kemudian saya ingin mengapresiasi keberanian Mbak Eli Sulandari memilih judul. Jadi saya salut dengan judulnya ini. Pertama, keberanian tentang menggunakan kata pesisir, pemberdayaan masyarakat pesisir. Selama ini kan yang saya ketahui, sebagian mahasiswa STPN lebih senang menggunakan kata pemberdayaan masyarakat, selesai. Nggak ada pesisir. Ya. Nah, begitu Anda masuk ke wilayah pesisir, maka itu adalah zona yang semacam transisi antara daratan dengan lautan. Sehingga kemudian masyarakatnya unik dan butuh penanganan yang unik. Nah, sekarang dengan judul yang sangat keren itu, apakah kemudian isinya juga sekeren judulnya? Karena saya pikir saya akan berusaha agar isinya sekeren judulnya, karena judulnya keren sekali. Mari kita lihat di rumusan masalah. Ternyata rumusan masalahnya tidak mendukung judulnya. Jadi ketika judulnya bersemangat tentang pemberdayaan masyarakat pesisir, di rumusan masalah nggak disebut itu pesisirnya. Ya, di rumusan masalah hanya bicara tentang pemberdayaan masyarakat. Pemberdayaan masyarakat itu sangat umum, itu bisa berlaku di mana saja. Nanti kita kaitkan dengan istilah tadi pertanian terintegrasi ya. Bukan pertanian integritas, beda itu. Itu tadi di bagian alirnya salah. Jadi pertanian terintegrasi itu adalah pertanian yang mampu memadukan konsep pertanian daratan dan konsep pertanian pesisir. Sehingga kemudian sahabat-sahabat kita di pesisir bisa dilayani dengan baik. Jadi apa perbedaannya? Jadi di rumusan masalah itu Mbak Eli berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Padahal di judulnya kan pemberdayaan masyarakat pesisir. Jadi saya pikir nanti itu perlu diperbaiki. Kemudian di rumusan masalah kedua, Mbak Eli berfokus pada perekonomian. Padahal di rumusan masalahnya kan kesejahteraan. Kesejahteraan itu tidak hanya ekonomi, ada sosial, ada budaya, ada psikologis. Nanti baca jurnal internasional saya yang ditulis nanti bisa di googling ya di internet. Jadi kesejahteraan itu detail dan itu kemudian wah kalau kesejahteraannya seperti itu nanti ngambil datanya susah. Enggak, gampang itu. Misalnya begini,
Kesejahteraan ekonomi ukurannya apa? Ukurannya atau indikatornya adalah peningkatan pendapatan. Kesejahteraan sosial indikatornya apa? Ketika mereka harmoni, rukun. Kesejahteraan psikologis indikatornya apa? Ketika mereka tenang bekerja karena semua sudah ditata dengan baik. Asetnya ditata, aksesnya ditata. Kesejahteraan budaya apa? Ketika mereka bisa mengekspresikan jalan pikirannya, bisa menyampaikan aspirasinya. Itu sudah cukup sebagai sebuah kesejahteraan. Ekonomi, sosial, budaya, psikologis. Ya itu, nah karena saya lihat rumusan masalahnya tidak mendukung judul, maka saya usul agar rumusan masalahnya diperbaiki sehingga kemudian nanti relevan dengan judulnya. Untuk itu saya usulkan 2 rumusan masalah saja. Jadi rumusan masalah 1 dan rumusan masalah 2 saya gabung menjadi 1 rumusan masalah, yaitu seperti judulnya, bagaimana pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penataan akses reforma agraria untuk peningkatan kesejahteraan di kelurahan setapak dan seterusnya. Jadi seperti judul cuma ditambah kata bagaimana. Kemudian yang rumusan masalah 3 saya usul rumusannya adalah apa hasil pemberdayaan masyarakat pesisir melalui penataan akses reforma agraria untuk peningkatan kesejahteraan di kelurahan dan seterusnya. Jadi sangat lekat dengan judulnya. Kemudian kita masuk ke halaman berikut. Halaman berikut adalah di kerangka teoretik. Di kerangka teoretik saya sangat suka sekali ketika membaca halaman 29 dan halaman 30. Itu yang saya bilang kehebatan skripsi atau rencana skripsi ini adalah di halaman 29 dan 30. Itu adalah ruhnya penelitian ini, yaitu tentang pemberdayaan masyarakat pesisir. Hanya saja kemudian ketika saya baca, teorinya kurang. Nah, sebagai sahabat kan saya terpanggil untuk menawarkan beberapa teori ya. Jadi sebagai sahabat saya tawarkan 5 teori, nanti silakan googling, saya sebut judul-judulnya saja. Tidak harus 5-5-nya diambil, boleh 2, boleh 3, boleh 1, terserah kemampuan Mbak Eli, yang penting nanti googling. Teori yang pertama itu disebut Community Empowerment Theory. Saya sudah tulis, nanti bisa dicek di naskahnya. Yang teori pertama itu Community Empowerment Theory. Kalau Mbak Eli menggunakan teori ini, Mbak Eli akan bisa belajar tentang peningkatan kapasitas dan kemandirian masyarakat pesisir. Kemudian teori yang kedua adalah Social Capital Theory. Kalau Mbak Eli menggunakan ini, Mbak Eli bisa belajar tentang bagaimana membangun jejaring sosial dan kerjasama di kalangan masyarakat pesisir. Kemudian ada lagi teori ketiga, Human Ecology Theory. Kalau Mbak Eli menggunakan ini, Mbak Eli akan punya kesempatan bicara tentang bagaimana membangun hubungan timbal balik antar manusia dengan lingkungannya, dalam hal ini pesisir. Kemudian teori yang keempat, Capacity Building Theory. Teori ini akan memberi kesempatan pada Mbak Eli untuk bicara tentang kapasitas masyarakat agar mampu mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah yang dihadapinya di kawasan pesisir. Kemudian yang teori kelima adalah Community Participation Theory. Ini bicara tentang keterlibatan masyarakat dalam mengelola wilayah pesisir dari mulai perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Jadi silahkan pilih salah satu dari 5 teori itu. Kalau punya kesempatan dan kemauan bisa diambil 5-5-nya. Itu terserah ya, saya persilahkan Mbak Eli. Kemudian yang halaman 36, saya pikir sudah keren. Coba tolong diperlihatkan. Saya sebagai dosen bangga sekali nih. Ditayangkan Mbak. Bagian alirnya itu. Itu sebagai dosen, saya kan dosen reforma agraria ya. Saya bersyukur, saya dosen sosiologi juga. Senang sekali saya dengan itu. Cuman keliru sedikit saja. Jadi itu ada di kotak yang sebelah kanan yang kedua, pemberdayaan masyarakat model pertanian integritas. Itu salah ya. Yang betul adalah pemberdayaan masyarakat pertanian terintegrasi. Bukan integritas tapi terintegrasi. Artinya mampu mengelola kawasan pesisir. Kemudian yang paling bawah, kotak paling bawah, itu kan dampak pemberdayaan masyarakat terhadap kesejahteraan. Langsung saja kesejahteraan, karena kan fokusnya pada kesejahteraan. Jadi kotak yang terakhir itu adalah kesejahteraan masyarakat. Dan kalau itu sudah diperbaiki, saya pikir keren ya. Itu membanggakan kami sebagai dosen. Kemudian berikut halaman, sekarang tentang metode. Di halaman metode itu ketika bicara tentang penetapan dan jumlah informan, halaman 40 dan halaman 41.
ada kekeliruan ketika menggunakan kata sampling. Kenapa saya bilang keliru? Metode penelitian kualitatif itu menghindari kata sampling. Jadi kalau mau bilang purposive, nggak usah pakai sampling. Jadi informan ditetapkan secara purposive. Mengapa orang-orang kualitatif menghindari kata sampling? Karena metode penelitian kualitatif adalah metode yang mengamati populasi. Jadi tidak pakai sampel. Jadi penelitian populasi itu adalah metode penelitian kualitatif. Hanya saja ada bedanya pengertian populasi di metode penelitian kualitatif dengan populasi di metode penelitian kuantitatif. Di metode penelitian kuantitatif, populasi adalah keseluruhan subjek atau keseluruhan objek. Ya. Jadi misalnya 1000 masyarakat desanya 1000, oh berarti 1000. Itu populasi versi kuantitatif. Populasi versi kualitatif adalah kelengkapan informasi. Jadi selama informasi sudah lengkap, it's okay, selesai penelitian. Oleh sebab itu, penelitian kualitatif itu adalah penelitian populasi. Dia meneliti populasinya, jadi tidak perlu sampel. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah, kalau itu penelitian populasi, bagaimana dengan penggunaan kuesioner? Oleh sebab itu, penggunaan kuesioner Mbak Eli harus dalam pengawasan dosen pembimbing. Jadi, nasihat saya, nanti terus-menerus dikonsultasikan ke dosen pembimbing, apakah seluruh pertanyaan yang ada di kuesioner terbuka itu sudah memenuhi populasi informasi. Artinya, sudah memenuhi kebutuhan tentang informasi kalau judulnya seperti ini dan rumusan masalahnya seperti tadi. Gitu ya. Itu. Jadi saya pikir itu menjadi penting. Jadi dikonsultasikan terus dengan dosen pembimbing. Boleh dirubah karena kualitatif itu kan bisa fleksibel ya. Misalnya ada situasi tertentu di lapangan boleh dirubah tapi atas persetujuan dosen pembimbing. Kenapa harus atas persetujuan dosen pembimbing? Karena peneliti ini kan peneliti pemula ya, tingkat pemula. Jadi harus diawasi oleh peneliti senior. Oleh sebab itu kemudian istilahnya juga beda itu. Bukan interview guide, bukan pedoman wawancara, tapi kuesioner terbuka. Karena kalau pedoman wawancara itu isinya cuma 5 poin atau 6 poin, dan itu kalimatnya kalimat berita, bukan kalimat tanya. Dan itu hanya diizinkan untuk peneliti senior ya. Itu dan kemudian mengenai alat. Di halaman 44 bicara tentang wawancara, itu alatnya belum jelas, jadi alatnya itu bukan interview guide, tapi kuesioner terbuka. Kemudian sepertinya nggak banyak koreksinya ya, karena sudah keren. Oh terakhir, di daftar pustaka. Daftar pustakanya sudah keren ya. Halaman 54, Profesor Dr. Sugiono. Gelar tidak ditulis di daftar pustaka. Jadi di kalangan ilmuwan, di kalangan akademisi, gelar tidak pengaruh. Yang pengaruh kapasitasnya. Dia bergelar dokter atau tidak dokter, asal kapasitasnya memadai, it's okay. Profesor atau bukan profesor, kalau perdebatannya sangat keren, itu oke. Anda bisa belajar dari fenomena Rocky Gerung ya. Rocky Gerung itu S1. Tapi kan kerennya seperti profesor dokter ya. Itu saya pikir yang harus kita cermati. Terima kasih, tetap semangat dan saya sampaikan sekali lagi, saya bangga dengan judulnya. Jangan diganti, jangan positornya dibuang aja, jangan. Justru itu kekuatan penelitian ini. Saya pikir demikian, saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Langsung Pak Nur. Terima kasih, saya hormati Pak Resyono, Pak Santardiono dan saudari Eli. Sulandari ya, bukan kamu ya, kalau Su. Banyak sekali tadi yang telah disampaikan oleh Pak Resyono dan saudara Eli juga berusaha untuk menjawab pertanyaan dari rekan dari Avicenna sama yang satunya tadi belum pernah siapa ya. Eli, tadi ketika Pak Arisyono menyampaikan masukan-masukan tadi, kamu nyatet nggak? Nyatet ya, sebenarnya. Jangan-jangan terpana mesti nggak ternyata itu Pak Arisyono. Saudara Eli, kalau tadi Pak Arisyono menyampaikan tentang RM ya, rumusan masalah, karena Anda memang judulnya itu pakai kata-kata pesisir, dan kemarin saya juga menambahkan terkait dengan bagaimana tentang pemanfaatan di pesisir itu, apakah ada hal-hal yang perlu
terkait dengan metodologi nanti juga disesuaikan ya. Kalau tadi ada kata-kata apa metodologi tadi ya, penelitiannya kualitatif tetapi menggunakan istilah sampel. Ya memang kalau istilah sampel itu biasanya kalau penelitiannya kuantitatif karena nanti berapa sampel yang akan diambil, mungkin nanti pakai uji validitas kayak gitu. Tapi kan Anda tidak melakukan hal ini kan. Kemudian terkait dengan tadi kalau Pak Aristiono kurang setuju terkait dengan pedoman wawancara ya Pak. Iya. Pedoman wawancara. Dan nanti kita diskusikan lagi dengan pembimbing. Nanti kalau Pak Aris kan memberikan masukannya namanya misioner terbuka ya Pak. Iya. Artinya ketika kamu memilih menggunakan pedoman wawancara itu ada dasarnya, dan ketika Pak Aris menyarankan kamu menggunakan kuesioner terbuka nanti juga harus ada dasarnya, kamu mencari itu. Kalau seperti ini bagaimana? Yang saya tambahkan ini terkait dengan nomor halaman 41. Pada saat Anda mau menyampaikan bahwa informan yang terlibat di dalam penelitian ini mulai dari kepala kantor sampai nomor 6 itu kan yang menulis dengan angka 1, 2, 3, 4, 5, 6. Silakan Anda tulis tidak seperti itu, tetapi dalam bentuk 1 strip tidak koma seperti itu. Nah, ada yang selanjutnya nanti daftar pustaka ada yang diberikan ya, koreksi dari Pak Aris nanti disesuaikan aja. Ada yang kemarin sudah dicek Pak Aris ternyata ini pentingnya seminar proposal dan juga bisa membahas ini tentunya harapannya kesempurnaan Anda. Jadi saudara dari Sumatera terkait dengan masukan, tadi tujuannya untuk menyempurnakan tulisanmu atau proposal ini. Harapannya ketika kamu turun ke lapangan itu ini bisa menjadi pedoman dulu. Jadi apa yang kamu lakukan, kamu tinggal buka ini. Oh saya harus ini. Sehingga apa yang bisa diketahui bahwa terkait dengan analisis data seperti apa itu harusnya apa, datanya itu akan diapakan. Itu perlu realnya nanti itu akan seperti apa. Kiranya itu saja yang perlu saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator langsung ya, mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sekda dan juga keluarga Eli yang sudah menyampaikan ide yang akan dilakukan pada waktu depan untuk akan menggali bagaimana biasanya pemberdayaan di masyarakat sosial melalui kegiatan akses. Ini kalau materialnya, kalau tadi disampaikan Pak Aris, memang terkait dengan masalah juga. Memang kalau dilihat untuk pemenuhan masalah yang awal, 1 dan 2 itu seolah kita hanya ingin memotret Pak Aris ya. Hanya memotret pelaksanaan nanti, sementara tadi seperti apa kan juga melalui akses ini peningkatannya terhadap kesejahteraan apa ini tadi nanti silakan untuk disesuaikan. Namun demikian tentunya harus nanti dihukum dari tadi teori yang sudah disampaikan oleh Pak Aris untuk kesejahteraan dan sisi ekonomi, sosial, budaya juga psikologis ini seperti apa? Kalau ekonomi berarti kaitannya dengan apa penghasilan misalnya. Ini sudah tercermin dalam apa yang terlibat dalam untuk rencana wacana. Tapi untuk yang 3 aspek lagi sosial budaya psikologis ini belum dimunculkan. Karena itu nanti lagi kalau disamakan itu dan secara teori seperti apa, berarti lapisan
disampaikan kalau nanti bentuknya adalah kuesioner terbuka, karena itu sangat mungkin apa yang sudah kita jadikan acuan untuk di lapangan itu akan berkembang, karena nanti jawaban antara satu dengan yang lain misalnya dari segi sosial ini jawaban saya dengan Pak Anies ini akan berbeda dalam permohonan yang akan itu nanti kalau walaupun dikatakan sebagai dan wawancara, tapi dari sifatnya terbuka, hanya sangat mungkin akan berkembang karena bagaimana kita akan mengejar jawaban yang sudah kita susun pertanyaannya di rumpun masalah dan pertanyaan penelitian, karena itu harus dijawab oleh masyarakat yang akan kita jadikan sumber di lapangan, baik masyarakat atau juga aparat. Nah ini terkait dengan masalah ini sehingga nanti untuk dan disesuaikan. Kemudian tentunya kalau jurusan masalah akan berubah nanti di pertanyaan penelitian ini juga harus disesuaikan. Dan ini sebenarnya pertanyaan penelitian itu intinya adalah untuk mendetailkan apa yang harusnya kita lakukan di lapangan dan apa yang kita butuhkan, dan kemudian kita itu mau jawab apa. Jadi ini harus berubah juga, tidak hanya dirumuskan masalah, tapi pertanyaan penelitian karena ini akan mendetailkan sehingga harus detailkan juga. Kemudian kalau tadi terkait dengan tema teori terkait dengan pemberdayaan, nanti dari mau itu ambil salah satunya kalau waktunya tidak memungkinkan apa yang lebih relevan dengan penelitian. Itu yang pertama. Yang kedua, yang kira-kira nanti Mbak Eli juga bisa menyambungkan antara teori itu nanti dengan data yang akan kita kumpul. Kan nanti sudah dibangun rumusan masalah, pertanyaan penelitian apa. Nanti diurut dari teori itu tadi dari sisi lintasnya sampai Mbak Anies isinya apa dari metode. Berarti yang apa? Buku 1, buku 2 atau dan sebagainya. Berarti saya cukup nanti belajar dulu buku yang nomor berapa, tulisan siapa. Nah itu nanti sebagai pendukung untuk melakukan kajian agar nanti lagi bisa lebih fokus. Nanti kalau banyak yang dibaca nanti takutnya malah hilang fokusnya. Tadi mungkin apa sebelum bagus ambil yang paling relevan saja. Mungkin itu saja. Nanti yang harus diperhatikan lagi nanti masih mendekat dari teman-teman Taruna juga dari Pak Anies. Nanti mohon untuk segera diakomodir. Dan tentunya ini demi bukan ke kami, ini demi kebaikan dan juga agar apa yang diperoleh nanti oleh dari lapangan ini bisa dibanggakan dan berkata baris ini bisa menjadi kebanggaan kita ada keberadaan untuk mulai terkait dengan presiden, karena presiden ini akhirnya agak sedikit banyak dibiarkan orang walaupun mungkin substansinya berbeda, tapi tentunya kemudian juga hal ini juga bisa mengarah ke sana. Kalau sudah sejahtera, kenapa kita sendiri ya? Harus digantikan untuk kegiatan lain. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen pembimbing dan pembahas. Selanjutnya memasuki sesi berikutnya yaitu pembacaan berita acara seminar proposal. Pada Pak. Oke, jujur tetapnya. Baik, terima kasih. Akan kami bacakan singkat berita acara seminar yang dilakukan oleh saudari dari Sulandari pada sepanjang hari ini. Kami bersepakat untuk diterima
kemudian diberi waktu 1 minggu siang. Kalau hari ini tanggal berapa ya? 12, berarti tanggal 7, nanti tanggal selesai tanggal 19 ya. Baik. Ya, lebih cepat lebih baik. Dan nanti silakan langkah awal segera hubungi Pak Ares karena harus lebih detail nanti buku-buku yang harus dikasih yang mana Pak Ares akan lebih paham bukunya yang mana kalau tadi mungkin saja belum sempat secara lengkap. Dan untuk penelitian ini nanti kita berikan waktu 1 bulan, tetapi tidak sampai melewati batas yang telah ditentukan oleh akademik kalendernya, karena agar nanti tidak terlalu lama di lapangan ini. Dan juga tentunya harapannya untuk semuanya sebelum lebaran ini sudah semua memperoleh pengantar untuk penelitian, karena nanti takutnya kalau potong masa lebaran nanti kalau kesini lagi itu justru tidak efektif. Kemudian saya sampaikan sebagai selamat pada Mbak Heli yang selamat menyampaikan pada Pak Heli ini bagi mohon untuk segera diselesaikan apa yang harus diselesaikan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan